semuanya, kenalin nama aku Nadia. Di video kali ini kita akan sharing mengenai sistem manajemen database bersama partner saya. Halo, perkenalkan, nama saya Hasan. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang materi database. Langsung saja ya, let's go for video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kayak ke materi, kayak pengertian manajemen berbasis data. Apa sih pengertiannya? Yaitu perangkat lunak, sistem yang memungkinkan si para pemakai untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses sumber data yang praktis dan efisien. Selanjutnya kayak organisasi dari data. Tujuan utamanya dari sistem informasi data tersebut yaitu menyediakan informasi untuk berbagai tujuan kegiatan, manajerial, dan penyediaan informasi yang dibutuhkan pada saat itu juga. Dalam suatu informasi diperlukan sebagai berikut. Yang pertama, data harus dapat diakses dan dikeluarkan dengan mudah dan dari sistem informasi. Yang kedua, setelah datanya dikeluarkan, hendaknya data dapat diproses dengan cepat dan sangat efisien. Jadi kesimpulan yang di atas tadi dapat disimpulkan yaitu menjadi file. Data bisnis secara tradisional dan diorganisasi menjadi suatu yang hierarki, yaitu yang pertama data file, record, dan file. Database adalah file komputer yang menggunakan cara mengorganisasikan tertentu untuk mempercepat pembaharuan masing-masing record serta akses seluruh record dan data yang tersimpan. Nah, strukturnya yang terdapat di database yang pertama, struktur database hierarki, yaitu struktur kelompok data dan kelompok yang lebih kecil menyerupai cabang-cabang pohon ataupun ranting-ranting di pohon. Contohnya seperti itu. Yang kedua, struktur database ataupun jaringan. Struktur ini memungkinkan suatu catatan tertentu menunjukkan catatan yang lain dalam suatu database. Struktur data relasional yaitu kayak sekumpulan tabel yang menghubungkan antara record yang dilakukan atas dasar nilai-nilai suatu file dan record didasarkan pada alamat dalam record. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu adalah konsep basis data. Nah, untuk mengetahui apa sih konsep basis data itu, yaitu data. Nah, di mana data ini adalah referensi dari fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek, di mana objek itu akan terbentuk dari angka, huruf, simbol, dan gambar. Nah, sedangkan basis data ini apa? Yaitu kelompok ataupun arsip yang saling menghubungkan, yang diorganisasikan sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, operasi basis data. Operasi basis data itu ada beberapa hal. Yang pertama, create database, yaitu pembuatan data baru. Drop database, yaitu penghapusan basis data. Selanjutnya, create table, pembuatan file. Increased data, atau penambahan atau sering disebut juga dengan pengisian data. Selanjutnya, update. Mungkin semua akan tahu update, yaitu pengubahan data dari ke ini ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya, delete. Di mana di delete ini, di dalam operasi basis data ini adalah penghapusan data dari sebuah file satu ke file yang lainnya untuk dihapuskan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu let's go. Sistem manajemen basis data mengorganisasikan volume data dalam jumlah yang besar. Tentunya digunakan oleh perusahaan untuk proses transaksi sehari-hari.
data harus diorganisasikan sehingga para manajer dapat menentukan data tertentu dengan mudah dan cepat untuk pengambilan keputusan. Perusahaan kemudian memecah keseluruhan kumpulan data menjadi tabel-tabel yang saling berhubungan. Nantinya, kumpulan tabel-tabel ini yang saling berhubungan akan mengurangi pengulangan data. Pada akhirnya, konsistensi dan juga keakurasian data akan meningkat. Membuat basis data. Proses pembuatan basis data melibatkan 3 langkah utama. Yang pertama, menentukan kebutuhan data. Kita dapat mempergunakan 2 pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses dan pemodelan perusahaan. Untuk mendefinisikan kebutuhan data, dalam pendekatan proses dilakukan 5 langkah berikut. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kita harus menjabarkan informasi apa sih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang keempat, menentukan pemrosesan yang kita butuhkan. Dan yang terakhir nih, kita harus menentukan spesifikasi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Teknik-teknik pemodelan data. Terdapat beberapa teknik, namun di video kali ini kita hanya bahas 2 teknik saja. Yang pertama ada teknik diagram relasi entitas, di mana digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual yang record-recordnya ini akan saling terhubung dan dapat digabungkan bersama. Yang kedua ada diagram kelas, digunakan untuk menguraikan antara hubungan data ataupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam suatu relasi tersebut. Menggunakan basis data. Formulir laporan dan query adalah metode umum yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses data yang nantinya akan disimpan dalam suatu sistem manajemen basis data. Mayoritas interaksi antara pengguna dan juga basis data ini melalui formulir dan juga laporan. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada formatnya. Sedangkan laporan atau report ini adalah data yang teragregasi dari basis data yang diformat untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record yang dipilih. Sistem manajemen basis data ini biasanya ia menampilkan antar muka sehingga memberikan kemudahan bagi para pengguna. Menempatkan manajemen basis data dalam perspektif. Manajemen basis data memungkinkan kita untuk membuat data, memelihara isinya, serta menyebarkan kepada khalayak pengguna secara luas tanpa melakukan pemrograman komputer dengan biaya yang mahal. Kemudahan pengguna ini memungkinkan para manajer serta staf profesional yang lainnya ini untuk mengakses data dengan pelatihan yang murah dan sederhana. Setiap sisi teknologi informasi memiliki kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing, termasuk juga pada sistem manajemen basis data. Keuntungan DBMS. DBMS ini memungkinkan perusahaan ataupun pengguna perorangan ini untuk yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, memperoleh informasi dan data secara cepat serta keamanan yang lebih baik. Kerugian DBMS. Yang pertama, membeli perangkat lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi perangkat keras yang besar. Yang ketiga, mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Namun, DBMS ini bukan prasyarat yang mutlak untuk memecahkan suatu permasalahan. Akan tetapi, spesialis informasi dan teknologi menemukannya sebagai alat bantu perusahaan yang paling besar untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan dalam penyampaian materi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.